Salam sahabat tutup, kita akan general reading untuk zodiak Capricorn. Topiknya adalah berita baik dan berita buruk di bulan Mei. Kita akan buka dulu berita buruknya. Berita buruk bukan berarti untuk kita semakin nanti down atau terpuruk ya, tetapi untuk kita berhati-hati dan mempersiapkan diri kalaupun saat itu berita buruknya terjadi, kalian sudah siap, sudah ada solusinya. Kita akan lihat solusinya juga ya nanti ya. Solusi dan berita baik nanti kita akan buka juga ya berita baiknya ya. Kita akan lihat berita buruknya dulu. Kartu kelima ya, 2, 3, 4, 5. Berita buruk yang pertama adalah masalah pekerjaan ya. Kita lihat berita buruk yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini sih pasti langsung berhubungan ya, memang cinta-cintaan. Ini orang muda ya, anak muda akan putus dari pacarnya. Beberapa anak muda sih yang sering mengalami permasalahan, ada beberapa aja yang orang tua ya tadi ya, yang tapi kebanyakan nih di bulan Mei anak muda nih. Akan ada yang putus ya Capricorn. Berita buruk ketiga, 1, 2, 3, 4, 5. Baiklah Capricorn, ini adalah general reading ya, jadi bijaksana menyikapi bacaan. Semoga tidak resonate yang buruk-buruk ini ya. Intinya bila pun nanti terjadi kalian udah siap, udah tahu solusinya, bisa dibicarakan dengan pasangannya ya. Kalau akan terjadi seperti ini, kita jangan kaget dan semua itu bisa diantisipasi lebih awal. Tidak usah emotion running high ya, jangan emosinya terus meninggi dan menimbulkan suatu perkara yang lebih besar, tapi bisa kalian perbaiki antisipasi supaya tidak terjadi pertengkaran-pertengkaran itu ya. Ini kita buka dulu deh ya, berita buruk yang paling parah adalah di sini dan di sini, karena ini putus cinta dan ini putus hubungan. Rupanya kalau di sini di bisnis, di usaha ya, ini aja nih duluan nih yang cinta-cintaan nih. Capricorn yang berusia antara 17 sampai 22 tahun, 25 tahun ya. Ini adalah Page of Swords, itu anak muda ya kalau di sini ya. Kalau Knight of Swords itu adalah sekitar umur 20 sampai 25. Queen 25 sampai 35 atau sampai 40, sedangkan King 40 ke atas. Ini adalah anak muda yang akan putus cinta. Putus cinta perang badai prahara ya. Dan perang badai praharanya adalah karena masalah duit. Susah ya, tampaknya pasangan kalian matre ya, udahlah. Cuman memang ada beberapa kasus ya antara matre dan yang pasangan yang pelit atau kalian tidak mampu untuk menghidupi dia. Jadi memang intinya adalah kecocokan saja. Di sini sih tampaknya memang tidak ada kecocokan. Yang satunya ingin hidup mewah, yang satunya duitnya mepet ya. Jadinya akhirnya bisa dibilang dia cewek matre, padahal ya realitasnya memang semua ya butuh duit ya. Jadi memang parameternya nggak jelas matre apa enggak ya, tapi lebih baik kita bilang enggak ya. Karena supaya kita yang cowok-cowok ya bekerja keras untuk mendapatkan duit yang banyak supaya bisa menghidupi cewek-cewek yang tidak matre tapi kebutuhannya banyak ya. Oke, kita langsung solusi aja lah, itu masalah persepsi nanti banyak yang berbeda ya. Kita maklumi dan kita toleransi kehidupan masing-masing ya, kehidupan masing-masing, mau yang gaya hidup tinggi, gaya hidup tengah, gaya hidup rendah ya, kita apa adanya saja, bersyukur dengan apa yang sudah diberikan kepada kita dari Tuhan yang Maha Kuasa, dan itu sebenarnya cukup. Bahagia bukan berarti hanya melulu uang dan pencapaian, tetapi bahagia memang saat kita merasa cukup, enough ya. Tidak kekurangan suatu apapun.
So the what the real you ya, apa keputusannya adalah ya sudah tunjukkan kepada dunia apapun yang apa adanya diri kalian. Jangan terus memaksakan bila memang tidak cocok, mumpung masih belum menikah ya. Bila sudah merasa tidak cocok atau terjadi kesalahpahaman atau memang fahamnya berbeda, ya sudah putus aja. Jangan ikuti dia yang kalian nanti menjadi orang lain karena berusaha menyenangkan dia ya. Kita tidak bisa menyenangkan banyak orang dan kita tidak bisa menyenangkan yang orang yang bukan jodoh kita ya. Karena bila kita sudah soulmate, sudah jodoh itu biasanya itu semua serba menyenangkan ya. Semua serba menyenangkan, apapun dia bisa menerima kita gitu ya. Intinya begitu, jangan memakai topeng. Show the word the real you ya. Jangan memakai topeng untuk terus mempertahankan hubungan dan kalian nanti akan capek setelah menikah karena memakai topeng. Saat topeng kalian lepas bisa terjadi sesuatu yang tidak mengenakan. A time for healing. Jadi memang saatnya kalian untuk ya sudah bisa-bisa saja kalau memang tidak cocok. Kalaupun masih bisa dibicarakan, masih bisa dipertahankan, ya dipertahankan. Nanti kita cari berita baiknya, semoga berhubungan. Yang kedua adalah putusnya hubungan kerja, putusnya hubungan bisnis ya. Tampaknya ada beberapa yang akan ini banyak yang di PHK ya setelah Mei ya. Bagaimana ini? Banyak yang tidak bekerja lagi di Capricorn. Ada beberapa kalian yang tidak akan bekerja lagi di Mei nanti ya. Ada yang memutuskan hubungan. Ada yang memutuskan hubungan kerja sehingga kalian tidak ada di kedudukan ini lagi. Atau kalian dimutasi, dipindahkan ke suatu tempat. Banyak sekali ya kasusnya yang seperti ini. Saya sendiri juga nggak ngerti. Kenapa kok banyak yang dimutasi setelah lebaran ya. Bulan Mei justru banyak sekali perpindahan yang dirumahkan dan dimutasi. Kita kan karena ini berhubungan nanti kita gabung ya. Ini juga di sini juga begitu ya, akan ada yang dipindahkan, akan ada yang dimutasi di daerah yang jauh ya, sangat jauh dan perjuangannya begitu berat. Dua-duanya adalah dimutasi atau dipecat dari pekerjaan. Ada beberapa yang akan jobless, tidak mendapatkan pekerjaan dan dimutasi ke tempat yang jauh. Kita akan lihat deh kenapa selalu ini ya, kita akan lihat solusinya. Kalau yang tadi sih suruh buka usaha baru semua ya. So the what the real you ya udah, ini memang apa yang kalian lakukan nanti ya. A time for healing. Oke, yang satu lagi a new romantic cycle begin. Tampaknya kalau yang di sini yang dimutasikan akan ada perundingan baru yang akan kalian kerjakan yang nantinya bisa menuju jalan keluar sehingga kalian tidak jadi dimutasi atau tidak jadi apa namanya ya, tidak jadi dipindahkan atau tidak jadi dipecat. Kalaupun dipecat akan diberi pesangon yang cukup lumayan ya. A time to release negativity. Jadi kalaupun itu terjadi, Anda jobless, it's time to take action ya. Jangan takut dan jangan khawatir. Semua ada jalan keluarnya. Nothing is yet set in stone. Jadi begitu ya, yang dipecat, yang dimutasi ke daerah yang tidak enak, jangan menyerah, kalian harus terus bertahan dan kalau bisa negosiasi barangkali di sana bisa lebih baik atau kalian negosiasi untuk tidak dipecat dengan berbagai pertimbangan atau tidak dimutasi dengan berbagai pertimbangan. Kalian diplomasi dulu dan bertunjukkan kemampuan kalian ya di situ sehingga semua bisa diperbaiki. Kita lanjutkan ya. Semoga ini berita gembiranya bisa muncul untuk mengkanter atau menyelesaikan permasalahan yang di atas walaupun tidak selalu begitu ya. Kita akan buka kartu ketujuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berita gembira yang
Berita baik yang pertama adalah kalian akan mendapatkan pekerjaan dan duit yang banyak. Jadi jangan khawatir, rupanya setelah dipecat kalian bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus atau kalian menjadi pengusaha ya. Ini nanti kita lihat kartu konfirmasinya ya, kita akan lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berita baik yang kedua adalah pengadilan. Jadi tidak ada hubungan ini. Kita lihat yang ketiga, berita baik ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rupanya di sini juga duitnya banyak. Yang dipecat duitnya jadi tambah banyak ya. Kemungkinan kalian akan jadi pengusaha kali ya. Kita akan baca dulu berita gembira yang di sini. Berita gembira, berita baik yang ketiga adalah kalian akan mendapatkan pekerjaan yang hebat, sebuah kemenangan yang hebat. Ternyata sih memang bukan wirausaha ya. Kalian akan mendapatkan pekerjaan yang lain yang lebih bagus. Yang dimutasi, yang dipecat, kalian akan mendapatkan pekerjaan yang lain yang lebih bagus, yang memang membuat kalian bisa menang di situ ya. Dan kalian, kabar baiknya kalian bisa berkumpul di situ walaupun perjuangannya tidak mudah. Jadi memang kalian butuh perjuangan, tetapi rezekinya banyak banget ya, duitnya berlimpah. Di sini yang dipecat, yang dimutasi, jangan terus down atau terpuruk, tapi usahakan dengan seluruh daya kreatif kalian untuk kalian bisa memperoleh kemenangan dan kedudukan baru. Itu ya intinya berita baik yang ketiga. Ini berhubungan dengan yang pertama karena sama-sama duitnya. Kita akan lihat nih apa nih. Nampaknya tetap kalian memang harus jauh dari rumah ya di sini. Far from home, harus jauh dari rumah. Dan untuk itu memang menghasilkan duit yang berlimpah ya. Ini duit, ini kesempatan, dan ini adalah Queen of Pentacle, ratunya duit. Jadi jangan putus asa begitu kalian dimutasi atau dipecat. Segeralah mencari sesuatu peluang baru, peluang yang bisa membawa Anda ke arah keberhasilan yang luar biasa, peluang yang bisa membawa Anda ke tempat yang lebih nyaman, di mana Anda bisa dekat dengan keluarga. Kalaupun jauh, duitnya harus banyak banget sehingga kalian bisa pulang setiap minggu, setiap weekend ya. Berita gembira yang kedua, kabar baiknya semua duit ya rupanya. Capricorn, semua duit ya, di sini juga duit. Kemenangan dalam sebuah peperangan. Rupanya kalian akan menang tender ya di sini ya Capricorn. Kalian akan menang tender, menang dalam memperebutkan sebuah pekerjaan. Jadi memang ada hubungannya di sini Capricorn. Kalian yang dipecat, di PHK, dimutasi, ataupun yang belum bekerja, kalian akan mendapatkan pekerjaan ya. Kemenangan dalam sebuah peperangan, dan itu akan menjadikan Anda mendapatkan kedudukan. Jadi pekerjaan baru bagi yang belum bekerja, pekerjaan yang lebih baik bagi yang dipecat, atau pekerjaan yang lebih baik bagi yang dimutasi. Dan kabar yang paling baik adalah duitnya banyak banget. Duitnya berlimpah ruah. Gitu ya para Capricorn. Ini sekali lagi, ini adalah general reading, bijaksana untuk menyikapinya. Yang buruk-buruk tidak usah didengar, atau bisa buat kalian untuk berhati-hati sewaktu-waktu nanti ada dimutasi atau di PHK atau akan putus dengan pacar kalian. Paling enggak Anda sudah siap. Bicarakan dulu dengan pacar Anda nih. Kira-kira kita akan putus nih Mei. Akan ada berantem, akan ada peperangan besar. Jadi bisa antisipasi supaya kalian calm down, jangan terbawa emosi, dan semuanya bisa dibicarakan dengan baik-baik. Tapi kalaupun memang itu tadi nggak bisa, ya sudah, putus adalah jalan terbaik. Memang mungkin bukan jodoh kalian, Tuhan sudah menyiapkan jodoh yang terbaik untuk kalian.
Begitu ya, yang baik-baik afirmasikan, yang baik-baik untuk afirmasi. Semoga semua itu bisa terjadi nanti di bulan Mei untuk kalian semua. Ini karena duit, duit, duit dan di sini adalah pekerjaan yang sangat indah ya. Itu bisa kalian buat untuk afirmasi supaya kalian mendapatkan semua yang terbaik. Semoga berbahagia ya Capricorn. Sekali lagi ini adalah general reading, ambil yang baik-baik dan abaikan yang buruk. Salam sahabat Toto.